Besok siang di rooftop susulan, beberapa orang kebingungan. Mungkin kita kurang jelas ya. Mungkin mereka berkumpul di tempat yang salah. Terlihat Kenji, Isaki, Makise, dan Chuta menatap bingung ke arah kerumunan orang susulan yang hanya berjumlah puluhan saja. Bahkan Chuta menghitung cuma sampai di angka 34. Mana orang-orang dari kelas kalian? Keluh Kenji. Ini tak akan terjadi kalau kau beneran melakukan sesuatu setelah mengalahkan Serizawa, sahut Isaki. Bisa juga karena kita yang merusak gencatan senjata, jadi tak ada yang mau bergabung, ujar Chuta. Mereka tidak percaya kita, tambah Makise. Kenji cemberut, apalagi mendengar bisik-bisik dari orang-orang itu yang tidak percaya dengan sedikitnya orang yang gabung ke kelompoknya Kenji ini. Tahu-tahu pintu rooftop ditendang dengan keras. Ayo kita ajar para Housen. Dan muncullah si kembar Mikami. Kami di sini buat membantu. Dengan adanya kami, kekuatan kalian jadi berlipat ganda. Kita akan buat mereka merasakan kekuatan susulan. Setauku kalian bersama Serizawa, kata Isaki. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami berdua punya aturan sendiri, sahut Takeshi dan Manabu. Kami mengikuti orang yang mengalahkan kami. Serizawa mengalahkan kami sebelumnya, dan sekarang kami mengikuti Kenji karena dia mengalahkan Serizawa. Itulah bagaimana cara kami berpikir. Isaki menghela nafas dan berkomentar, sepertinya dia paham maksud dari si kembar ini. Takeshi langsung menjabat tangan Isaki. Jadi, mari saling mengakrabkan diri, Isaki. Sedangkan Manabu bertanya, di mana yang lainnya? Apa mereka berkumpul di tempat lain? Cuma ada ini, kata Chuta. Si kembar jadi kaget mengetahui betapa sedikitnya orang yang bisa dikumpulkan sama Kenji. Tapi pertarungan bukan cuma tentang jumlah kan? Kita akan berusaha sebaik-baiknya, kata Takeshi dan Manabu dengan senyum kaku. Isaki ngomong kalau mereka benar-benar kalah jumlah karena Housen punya 2 atau 300 orang. Kita cuma akan dibantai di sana, kata Isaki. Semua jadi terdiam mendengar itu. Lalu Chuta ngomong agar mereka cancel saja buat hari ini. Dan karena ada si kembar Mikami, sebaiknya mereka rapat membicarakan strategi sambil makan malam dan sebagainya. Makise setuju ide Chuta, sedangkan Kenji malah langsung rebahan di sofa. Aku tidak ikut, kalian pergilah. Takeshi menyemangati Kenji dengan bilang, karena mereka akan bertarung bersama, setidaknya harus saling mengenal dulu. Tapi Kenji diam tak menjawab. Biarkan saja dia, kalau sudah begitu akan susah dibujuk, kata Chuta. Sepertinya cuma kita berlima saja yang akan makan malam, kata Makise. Tapi Isaki segera pergi dan ngomong dia juga tidak ikut. Setelah semuanya pergi, tinggallah Kenji yang menatap langit dengan ekspresi bingung. Di dekat sungai, ada Urushibara Ryo yang sedang berjalan di atas jembatan. Berkeliling memakai payung saat tidak hujan. Kalau kau benci matahari, diam sajalah di rumah. Terdengar suara yang adalah Serizawa. Apa kau si bangsat bernama Urushibara? Keduanya kini saling berhadapan. Aku lihat yang kau lakukan ke Susumoto, kata Serizawa dengan ekspresi serius. Ryo cuma menatap tanpa menjawab. Dan kemudian malah tersenyum. Sebuah kehormatan, kau datang menemuiku, kata Ryo membuat bingung Serizawa. Aku tak mengira mimpiku jadi kenyataan secepat ini. Lalu Ryo mengingat kejadian 6 bulan lalu. Ada Serizawa sendirian sedang mengajar beberapa orang. Satu orang yang menonton berkomentar kagum melihat ada orang yang bisa mengatasi 5 lawan sendirian. Terlihat Serizawa bahkan seperti menikmati aksinya.
Lalu satu temannya menjelaskan kalau orang itu adalah Serizawa yang diketahui sebagai orang yang sudah sangat dekat dalam pencapaian menaklukkan susuran. Sekarang aku jadi kasihan sama lawannya. Di belakang mereka ada Urushibara Ryo yang tadinya cuek, jadi tersenyum mendengar tentang Serizawa ini. Kembali ke jembatan, Ryo melemparkan payung dan melayangkan tinju cepat ke arah Serizawa yang bisa menghindar, lalu malah membalas memukul muka Ryo dengan keras. Tapi bocah gila Hosen itu tidak tumbang, malahan tersenyum kagum pada Serizawa. Sedangkan Serizawa tidak sedang main-main. Dia maju lagi menyerang. Kali ini giliran Ryo yang bisa menghindari beberapa pukulan Serizawa dan gantian menyerangkan tinju ke muka Serizawa. Jagoan susulan itu juga tidak tumbang. Keduanya kembali bersiap. Mereka paham kalau orang di depannya ini bukan lawan yang enteng. Tahu-tahu datang rombongan Hosen yang dipimpin Shibayama, yang mana memang Ryo berkeliling di grup ini. Serizawa melihat ke arah rombongan itu dan merasa masalah ini akan jadi merepotkan. Seorang murid gundul Hosen ngomong ke Shibayama kalau ada Ryo di atas jembatan. Shibayama bingung apa yang dilakukan Ryo di sana. Tapi kemudian dia menyadari orang yang ada di depan Ryo. Itu Serizawa, kata Shibayama. Beberapa murid Hosen langsung berlari ke jembatan dan meneriakkan nama Serizawa. Pergi ke jalan tanpa bala bantuan, kau pasti ingin dihajar bukan? Teriak rombongan Hosen itu. Serizawa mengajar satu orang yang mendekat, lalu menghindari serangan berikutnya, dan langsung menghajarnya juga. Bahkan hampir membuat satu orang Hosen itu tercebur ke sungai. Beruntung bocah itu masih sempat berpegangan. Tapi rombongan Hosen lainnya juga berdatangan, membuat Serizawa harus menangani para keroco gundul ini. Shibayama justru bingung melihat Serizawa tidak kabur. Dia tidak percaya kalau bocah susulan itu memang berniat menghadapi rombongannya sendirian. Lalu leader kelas 3 Hosen itu menyadari ada banyak orang di belakang yang sedang memperhatikan dan terdengar akan menelpon polisi. "Hei, polisi akan segera datang. Ayo pergi!" teriak Shibayama. Semua Hosen segera lari meninggalkan Serizawa yang masih menatap kesal ke arah Urushibara Ryo. Dia maju mendekat ke arah Ryo yang sudah memungut payungnya tadi. Keduanya saling bertatapan tajam. Terdengar Shibayama berteriak, apa keduanya ingin ditangkap polisi? "Urushibara, tinggalkan saja dia." Serizawa berjalan pergi lebih dulu. "Aku akan menemuimu lagi nanti." Ryo tersenyum mendengarnya. Sedangkan Shibayama berteriak lagi karena mendengar sirene mobil polisi dari kejauhan. Tak lama kemudian, terlihat Serizawa sudah mengendarai sepedanya. Dia bergumam kalau Ryo Urushibara adalah orang yang aneh. Sementara di Hosen, Narumi sedang berbincang sama Bito Tatsuya. "Apa yang mau kau bicarakan?" tanya Tatsuya. "Apa kau senggang, Tatsuya?" tanya Narumi. "Ya kan?" "Aku cukup sibuk," sahut Tatsuya. "Ayo kalahkan susuran bersama-sama," kata Narumi. Tatsuya diam sesaat. "Narumi-san, aku sudah pernah mengatakan padamu kan? Aku akan menghadapi susuran saat tiba waktuku." "Meski kau senggang saat ini?" tanya Narumi. "Ku bilang aku sibuk," balas Tatsuya kesal. Lalu anak kelas 1 itu keluar ruangan. "Hei Tatsuya, aku akan mengalahkan susuran dan memberimu kunci untuk Hosen yang terkuat yang pernah ada," seru Narumi. Tatsuya menoleh ke arah kakak kelasnya itu, lalu menutup pintu ruangan tanpa bicara apapun. Di tempat lain, terlihat motor Kuga terparkir di depan tempat pemancingan. Di situ juga ada Genji yang cerita kalau rencananya berjalan buruk. "Aku tidak berpikir
kalau jumlah orang yang akan muncul cuma sedikit, kata Kenji. Bagaimana seharusnya aku minta bantuan orang lain? Selama ini aku cuma sendirian, jadi tidak tahu harus mulai dari mana, curhat Kenji. Juga menatap teman yang beda sekolahan itu. Aku juga tidak tahu. Mungkin kau bisa mentraktir mereka makan malam? Atau mengenalkan mereka ke cewek, kata Kuga. Bodoh sekali, balas Kenji. Kuga menatap Kenji kesal. Aku juga selalu sendirian selama ini. Jadi aku juga tidak tahu. Kenapa juga aku bertanya padamu ya, saut Kenji. Malam hari di taman, ada Chuta, Makise, dan si kembar Mikami yang baru saja selesai makan malam. Mereka berhenti di pinggir kolam air mancur. Manapun mengomentari Makise yang benar-benar memanfaatkan kesempatan di resto all you can eat. Chuta bilang kalau si kembar juga tidak beda. Sejak awal ngomong tidak akan menyia-nyiakan uang mereka. Si kembar tersenyum mengingat shabu-shabu lezat yang mereka makan tadi. Ini cuma aku atau memang kita lupa ngomongin strategi, kata Makise. Tanpa Isaki, apa artinya otak kita yang kecil ini memikirkan strategi? Saut Chuta. Tapi bagaimanapun, kita berempat sudah on fire, teriak Chuta. Keempatnya tos dan berteriak keras. Kalian susuran. Benar-benar punya nyali tahu. Terdengar suara mendekat. Dan tahu-tahu mereka sudah dikepung pasukan kepala gundul. Chuta menatap khawatir melihat jumlah murid Hosen yang cukup banyak. Takeshi bertanya, ada berapa lawan mereka ini? Manabu ngomong, terlalu banyak buat dihitung. Satu murid Hosen dengan bekas luka di bibir ngomong, apa yang 4 jagoan susulan lakukan di sini? Apa kalian lupa kita sedang berperang? Atau kalian keterbelakangan mental dan butuh perawatan khusus? Kalian yang butuh perawatan khusus, kalian butuh rambut tahu? Teriak Chuta. Kami baru saja makan malam besar dan sedang sangat bersemangat. Shabu-shabu, kata si kembar. Mereka ini seperti serangga gundul berkilau yang mendatangi api, kata Makise sambil nyengir. Chuta tersenyum, lalu teriak kalau dia butuh bergerak sedikit, sambil melompat maju ke depan, menghajar orang-orang Hosen. Tak jauh dari situ, ada Narumi, Kuma, dan satu leader lainnya. Satu murid gundul menunjukkan arah ke Narumi dan ngomong, mereka menemukan 4 leader susuran dan grupnya Susumoto sedang mengeroyok keempat susuran tersebut. Tapi mereka malah terkejut melihat kondisi yang ada. Puluhan murid Hosen sudah tumbang terkapar di jalanan, menyiksakan satu orang saja yang lagi berhadapan sama Makise. Terlihat Chuta dan Manabu babak belur dan duduk bersandar di kolam air mancur. Sedangkan Takeshi malah terbaring di jalan dengan kondisi tak jauh berbeda. Makise yang masih berdiri pun terlihat kelelahan dengan beberapa luka lebam di muka. Bangun kalian pemalas, teriaknya. Aku lelah, kau bisa ambil yang terakhir itu, kata Chuta. Ya, silakan, kata si kembar bersamaan. Sedangkan murid Hosen terakhir itu menatap Makise tak percaya. Dia tak mengira para leader susuran ini sangat kuat. Tapi dia memberanikan diri buat maju. Hanya untuk terkena bokom keras dari Makise. Orang Hosen itu tersungkur di jalanan. Tepat di samping kaki Narumi yang baru saja tiba. Makise tetap waspada melihat kedatangan 4 orang Hosen lainnya. Segini banyak orang dan masih kalah. Aku benar-benar malu, kata Narumi. Chuta dan Makise jelas kenal siapa murid gondrong Hosen ini. Jelas susulan itu kuat, kata Narumi sambil melihat ke arah Makise. Gak usah cerewet dan maju saja, kata Makise.
Narumi terkejut mendengar orang di depannya ini masih berniat bertarung meski dalam kondisi yang buruk begitu. Kupikir cukup buat hari ini, tapi aku akan menghadapimu setelah kondisimu baik-baik saja, kata Narumi yang kembali terkejut melihat Makise malah maju ke arahnya. Kondisiku sempurna saat ini, teriak Makise sambil mengarahkan tinju ke Narumi. Tapi bos Hosen itu bergerak lebih cepat, memukul perut Makise. Bocah berbadan besar itu tersungkur ke jalan. Narumi menatap gorila susulan itu dan berpikir kalau susulan memang kuat dan Hosen butuh all out kalau mau menang. Besoknya di rooftop susulan, Kenji menendang sebuah kursi, melampiaskan kemarahannya setelah mendengar kabar tentang Makise dan yang lainnya. Aku sudah menemui mereka dan sepertinya mereka baik-baik saja, tidak parah, kata Isaki. Dia juga bilang beruntung Kenji tidak bersama mereka semalam, karena kalau Kenji ikut kena hajar, tentu berarti kekalahan bagi susulan. Ayolah, tidak mungkin aku kalah dari para keroco itu kan, saut Kenji. Aku cuma bilang, kau itu mewakili susulan saat ini, kata Isaki. Kalau kita tidak menyatukan susulan, maka Hosen akan menelan kita bulat-bulat. Mudah dikatakan daripada dilakukan, kata Kenji dengan muka cemberut. Isaki terdiam sesaat, lalu ngomong ke Kenji, dia yang akan mengurus masalah tersebut. Di tepian sungai, ada Serizawa lagi bertemu sama Kawanishi. Apa yang mau kubicarakan, Kawanishi-san? Kudengar kalian akan bertarung melawan Hosen? Tanya Kawanishi. Ya, kurang lebih begitu, jawab Serizawa. Ini salahku. Kalau saja aku tidak melakukan kesalahan itu 2 tahun lalu, ini tidak akan terjadi, kata Kawanishi dengan lesu. Serizawa menatap mantan kakak kelasnya itu dengan mata lebar. Apa yang kau bicarakan? Ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut, kata Serizawa mengejutkan Kawanishi. Serizawa melompat turun dari tempat mereka berdiri sebelumnya. Generasi kami bertarung di peperangan kami sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu, kata Serizawa. Lalu dia segera menaiki sepedanya dan ngomong kalau punya janji dengan orang lain. Kawanishi terdiam melihat kepergian Serizawa. Bocah gondrong itu ternyata mengendarai sepedanya menuju ke susulan dan untuk bertemu sama Isaki. Apa yang kau mau dariku? Tanya Serizawa. Serizawa, kalau aku mengalahkanmu, kau harus mengikuti kami, kata Isaki tegas. Apa demi Takia? Tanya Serizawa. Isaki diam tak menjawab. Lalu Serizawa mengikat rambut gondrongnya dan tersenyum. Kukira tidak ada alasan lain kau akan memanggilku buat bertemu ya, kata Serizawa. Ekspresi Isaki jadi serius. Lalu dia yang membuka serangan terlebih dulu.